Selamat Hari Natal adik-adik. Selamat bersuka cita ya. Nah, mengapa kita harus bersuka cita di hari Natal ini? Mungkin ada yang bilang, baju saya nggak baru, sepatu saya nggak ada yang baru. Tidak masalah. Baju baru, baju lama, sepatu baru, sepatu lama, tidak masalah. Kita selalu mempunyai alasan untuk bersuka cita di hari Natal ini. Mengapa? Karena hari Natal kita memperingati tentang perbuatan yang ajaib dari Tuhan kepada kita umat manusia. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia menjadi miskin, menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh yang tidak egois, yang tidak mau senang sendiri. Nah, kita harus belajar juga dari Tuhan Yesus. Kita nggak boleh egois di hari Natal. Kita harus memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, berbuat pengorbanan juga kepada orang lain, seperti yang teladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Sekali lagi, selamat Natal, selamat bersuka cita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan sukacita merayakan Natal kita pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Natal kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah Natal ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami, di mana sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau berkati ibadah ini ya Bapa, agar ibadah Natal ini boleh menjadi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa yang baik, amin. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Aku adalah terang, diciptakan Tuhan pada hari yang pertama. Aku adalah cakrawala, diciptakan Tuhan pada hari kedua. Aku adalah tumbuh-tumbuhan, diciptakan Tuhan pada hari ketiga. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan,
dan bintang. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan segala jenis hewan. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kata Tuhan, inilah yang paling istimewa yang Tuhan ciptakan.
Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan bayi laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita surga bergema, lahir
Tuhan Yesus yang mengasihi kami akan dengar firman Tuhan di hari Natal ini. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabea, Rehabea memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembunuhan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Elezar, Elezar memperanakan Matam, Matam memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang terkasih, pelayan anak GPB Immanuel Medan bersama para pelayan yang ada di dalamnya, atas nama Majelis Jemaat GPB Immanuel Medan, saya sebagai pendeta, Ketua Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat menyambut tahun baru 2021. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam perjanjian lama itu sudah datang ke tengah dunia ini menggenapi janji-janji dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Digambarkan adik-adik yang terkasih, mulai dari Abraham sampai Daud dengan 14 keturunan. Dari Daud sampai masa Babilonia 14 keturunan. Dan dari Babilonia sampai kedatangan Tuhan Yesus 14 keturunan. Sehingga ada 48 keturunan. Tapi 48 keturunan itu sekali lagi makna terdalamnya adalah bahwa Yesus datang menggenapi janji-janji dalam kitab perjanjian lama. Bahwa Mesias datang ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita lihat adik-adik tentang Abraham. Abraham dikatakan sebagai bapak segala orang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, belajar dari contoh hidup seorang Abraham. Luar biasa Abraham. Tuhan meminta agar dia mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bukti imannya kepada Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan. Iman itu dari kata Ibrani aman, artinya penyerahan 100% kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan meminta anaknya dipersembahkan, Abraham melakukan itu semua. Luar biasa. Tuhan
siap untuk menyembelih anaknya. Tuhan berkata, jangan sembelih anak. Aku tahu imanmu sungguh luar biasa kepadaku. Engkau sungguh mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jangan sembelih anakmu. Ada itu kami minta. Sembelih saja. Iman seperti itu, mengutamakan Tuhan yang utama dan terutama dari Abraham. Dari Daud adalah raja yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga kalau adik-adik punya cita-cita, pastikan menjadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi apapun. Ingat ya, kalau sudah tercapai cita-citanya nanti, harus memberikan sukacita dan sejahtera, kebahagiaan untuk setiap orang. Belajar seperti Daud. Dan Tuhan Yesus datang sama seperti Abraham. Dalam iman, kita mengimani bahwa Yesus datang bukan lagi menyelamatkan umat manusia lewat kambing domba, tetapi tubuhnya sendiri dipersembahkan. Sehingga ketika setiap orang percaya kepadanya, Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan Daud, Yesus Tuhan kita lebih dari Daud. Jika kita datang kepada Tuhan Yesus, hidup dalam iman, hidup dalam kepatuhan, taat setia kepada Tuhan, belajar dengan baik, terus bekerja keras dengan baik, masalah pergumulan apapun adik-adik hadapi, dalam doa, dalam iman, pasti Tuhan Yesus menolong kita. Adik-adik yang terkasih di dalam sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus menggenapi membuat perjanjian lama. Di perjanjian lama orang selamat masuk surga kalau taat setia pada Tuhan. Tidak taat, tidak setia pada Tuhan, dia dihukum Tuhan. Pembuangan di Mesir, pembuangan di Babilonia, dan penindasan-penindasan lainnya terjadi. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi penghukuman itu. Yang ada, Tuhan membina umat untuk kembali bertobat, taat setia pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu dalam hidup dan kehidupan. Dan Yesus datang ke tengah dunia ini mengajarkan kasih, mengajarkan cinta. Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Itulah sebabnya adik-adik yang terkasih, belajar hidup beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau apapun adik-adik harapkan dan ingin dalam hidup ini, datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke tengah dunia ini yang kita rayakan Natalnya, mengajarkan cinta kasih. Allah datang turun menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia. Dan artinya adik-adik yang merayakan Natal bersama kakak-kakak layan dan pendeta, ketika merayakan Natal kita diingatkan satu hal. Karya kasih-Nya menggenapi keselamatan dalam perjanjian lama. Kita manusia berdosa. Kalau datang beriman kepada Tuhan, bertobat, hidup memuliakan nama Tuhan, Tuhan berkati hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi, kalau punya masalah, ya pergumulan, datang kepada Tuhan di Natal ini. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, doakan pergumulan adik-adik, kakak layan, orang tua, datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan penghiburan itu. Dan selanjutnya, hidup dalam Tuhan selalu dan senantiasa di hari Natal ini. Bahkan seterusnya di dalam Tuhan. Dan terus berbuat kasih satu dengan yang lainnya dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah berita Natal. Allah yang datang menggenapi nubuat perjanjian lama. Yesus Kristus datang menyelamatkan kita. Dan tugas kita sekarang adalah menjadi berkat
mewartakan damai sejahtera, sukacita untuk orang lain. Hidup dalam kasih dan jadilah berkah. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, yaitu kesehatan dan dapat beribadah hari ini dalam kondisi sehat. Kami bersyukur ya Bapa, sekalipun kami beribadah Natal di rumah. Kami berdoa untuk adik-adik kami, berikan mereka damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka. Biarlah adik-adik kami dapat memaknai Natal sebagai kehadiran-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua adik-adik kami, Tuhan berkati pekerjaan orang tua adik-adik kami ya Bapa. Tuhan berkati juga apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka sukacita dalam mendidik adik-adik kami, sehingga dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengerti bahwa Tuhan adalah yang paling utama di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Joni Alexander Lonto, beserta keluarga dan pelayanannya Tuhan yang boleh memberkati Bapak Pendeta kami. Kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan di gereja kami, baik presbiter, majelis, seluruh pelayan komisi ya Tuhan, dan juga pelayan Pelkat, Tuhan yang boleh memberkati, terutama kakak-kakak layan di Pelkat PAGP IB Immanuel Medan, Tuhan yang boleh memberkati kami Tuhan, dalam pergumulan hidup kami, dalam daya juang kami, dalam kemauan kami bekerja, Tuhan yang boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami,
terutama untuk Bapak Presiden kami Tuhan, berikan hikmat, pengetahuan yang berasal dari Tuhan, terutama untuk menangani COVID-19, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Tuhan berkati juga om, tante, dokter yang berada di rumah sakit saat ini untuk berjuang terus melawan COVID ya Bapak. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jemaat GPIB Immanuel Medan yang saat ini berjuang dalam kondisi COVID-19, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berjuang untuk kehidupan perekonomian mereka. Tuhan yang boleh mencukupkan, Tuhan yang boleh menguatkan iman dan percaya mereka. Tuhan, ampunkan jika kami melakukan dosa ya Bapa, dan doa ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami ini pada hari ini. Biarlah persembahan kami ya Bapa berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan persembahan kami ini Tuhan untuk pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GPIB Immanuel Medan. Sekali lagi, selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kita akhiri ibadah ini, ibadah Natal ini, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus Tuhan Roh Kudus memberkati anak-anak pelayan Pelkat PA, memberkati para pelayan, memberkati orang tua, dan memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya.